Shalom. Majelis HKBP Jalan Lurah Cimahi menyampaikan kepada seluruh jemaat dan tamu yang beribadah pada saat ini, selamat datang. Begitu juga buat ruas yang mengikuti ibadah secara live streaming di rumahnya masing-masing. Selamat beribadah. Marilah kita mulai ibadah ini, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu, dengarlah doa permohonan kami ini, berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak.
di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1 dan 2. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Suci, 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 Kau kudus tersungkur di depan tahta-Mu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembah-Mu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Dengarlah hukum Tuhan pada minggu ini yang tertulis dalam Injil Matius pasal yang ke-24 ayat 20. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1. Suara-Mu ku dengar, memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Oh, Kau datanglah, Tuhan, padamu, dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Kendati ku lemah, tenaga Kau beri, Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Oh, Kau datanglah, Tuhan, padamu, dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa, Tuhan kami di surga, Engkau maha kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami.
kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 441 ayat 1. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang diambil dari kitab Yeremia pasal yang ke-33, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 9. Kita membacanya secara bergantian. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia, ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu, bunyinya, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim, dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku dan kehangatan amarahku.
Sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel, dan akan membangun mereka seperti dahulu. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi, yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar, karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 454 ayat 1 dan Indahnya saat yang teduh menghadap tata Bapa-Ku, kenaikan doa padanya sehingga hatiku lega di waktu bimbang dan getar jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh, betapa rindu hatiku kepada saat doaku bersama orang yang kudus, ku cari wajah penebus dengan gembira dan teguh, ku nanti saat yang teduh. marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan penjelasan warta jemaat pada minggu ini. Warta jemaat pada minggu ini 22 Mei 2022, Minggu Rogate, yang artinya Martangiang, dengan topik bertekun di dalam doa. 2.1 Sermon Parhalado. Sermon Parhalado pada hari Selasa 24 Mei 2022, libur atau Matsohot. 3.2 Persembahan pembangunan. Pada hari ini Minggu 22 Mei 2022, dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan untuk pembangunan melalui amplop. Amplop disediakan oleh panitia di depan gereja dan dimohon amplop untuk tidak dilipat dan dibawa pulang. Persembahan tersebut dikumpulkan di tempat duduk. 5.1 Kebaktian Minggu. Sehubungan dengan PPKM yang sudah dilonggarkan pemerintah, untuk itu pengumpulan persembahan amplop, pelihan bulanan, pelihan pembangunan, dan pelihan amplop lainnya akan diantar ke depan dan dimasukkan ke dalam kotak yang telah disiapkan. Kotak warna ungu untuk pembangunan dan warna hitam untuk persembahan bulanan, bersamaan dengan penyerahan persembahan kedua. Pelaksanaannya akan dimulai pada minggu pertama bulan Juni. 5.2 Kebaktian Sekolah Minggu dan Remaja. A. Kebaktian Sekolah Minggu akan dimulai kembali dengan tatap muka pada bulan Juni 2022 dengan kebaktian bergilir dengan jadwal sebagai berikut. Minggu pertama, kelas C. Minggu kedua, kelas B. Minggu ketiga, kelas A. Dan minggu keempat, kelas PG atau TK. Dan apabila ada minggu kelima, kembali ke kelas C dan tetap akan disiarkan melalui online. Masuk pukul 07.30 WIB. B. Seksi remaja dihimbau untuk mengikuti kebaktian sore. 5.3 Kebaktian Padang Inahanna. Dalam rangka ulang tahun pengumuman KOR Inahanna akan dilaksanakan kebaktian pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022, tempat Panorama Cikalong, waktu pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai. Dimohon kepada anggota pengumuman KOR Inahanna untuk mengikuti pertanggayan setiap hari Rabu masuk pukul 10.00 WIB. 5.4 Perayaan Hari Kenaikan Tuhan Yesus. A. Dalam rangka memperingati Hari Kenaikan Tuhan Yesus Kristus, terhitung hari Senin sampai dengan Sabtu tanggal 23 sampai dengan 28 Mei 2022, kegiatan Sermon Parhalado, Sermon Week, dan kategorial diliburkan. B. Pada hari Kamis 26 Mei 2022, gereja kita akan melaksanakan ibadah memperingati Hari Kenaikan Tuhan Yesus atau Pesta Peringatan Hari Hana Naik nih Tuhan Yesus dengan 2 kali kebaktian, yaitu ibadah pagi pukul 07.30 WIB bahasa Indonesia dan ibadah siang pukul 10.30 WIB bahasa Batak. Acara disediakan dari distrik. 5.5 Pemesanan buku, pajonok, dan mendekat atau jamita. Gereja kita akan memesan buku pajonok atau mendekat periode bulan Juli sampai dengan Desember 2022. Bagi jemaat yang akan memesan supaya menghubungi si tua weknya paling lambat hari Minggu 5 Juni 2022. Demikian warta jemaat kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 457 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan yang pertama.
Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Kita berdoa. Damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, itulah yang memberkati hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom kepada kita semuanya. Kami juga menyampaikan shalom kepada jemaat kami atau simpatisan yang beribadah pada saat ini secara live streaming, dimanapun saudara berada pada saat ini. Dan pada saat ini juga semoga kita sehat-sehat semuanya. Kita akan buka Alkitab kita yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, tertulis dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayat 18. Yakobus 5 ayat 13 sampai 18. Saya akan baca firman Tuhan, Bapak dan Ibu bisa mengikutinya di dalam hati. Kalau ada seorang dari antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Demikianlah pembacaan. Ibu bapak saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, minggu kita hari ini disebut dengan Minggu Rogate. Minggu Rogate ini artinya berdoa. Dan hal ini memang tertulis di dalam Mazmur 66 ayat 20. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika kita tadi membicarakan tentang doa, tentu kata doa ini sangat familiar di dalam kehidupan kita. Dan kata doa ini sudah sangat sering kita dengarkan kemanapun kita beraktivitas pada saat ini, baik di rumah, di gereja, atau di arisan, atau di tempat-tempat di mana kita bekerja. Kata doa ini
sangat melekat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau demikian Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, banyak definisi tentang doa. Banyak definisi tentang doa. Namun yang perlu kita ketahui adalah apa itu doa. Doa merupakan salah satu instrumen penting dalam perjalanan iman kita. Sekali lagi saya katakan, doa merupakan salah satu instrumen penting dalam perjalanan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita coba mengingat bahwa dalam nats Alkitab banyak yang menerangkan tentang doa secara khusus pada ayat-ayat yang terpendek di dalam Alkitab tersebut. Memang banyak ayat-ayat di dalam Alkitab yang menjelaskan tentang doa. Tetapi ada dua hal ayat yang mungkin kita bisa dibantu di dalam ayat ini dan sudah sangat familiar juga kita dengarkan, yang tertulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 yang mengatakan tetaplah berdoa, dan juga di dalam kitab Ibrani 13 ayat 18 yang mengatakan berdoa secara kontinu, berdoa secara terus menerus. Itu artinya bahwa kita harus hidup di dalam kontak doa. Artinya bahwa doa itu merupakan bagian kehidupan kita. Ada juga pemahaman dari seorang tokoh yang terkenal yang bernama Martin Luther. Dia seorang reformasi, tokoh reformasi gereja pada tanggal 31 Oktober 1517. Martin Luther pernah mengatakan demikian. Apa itu doa? Dia katakan demikian bahwa doa adalah napas kehidupan orang yang percaya. Napas hidup orang yang percaya. Perkataan ini hendak mengatakan kepada kita, jika dalam kehidupan kita tidak hidup lagi dengan doa, itu sama saja seperti orang Kristen yang sudah mati, walaupun secara fisik kita masih hidup. Itu yang dia katakan. Jadi tangyangi di dokon si Martin Luther, hosa hangoluat doi. Nang pemangolu hita di bagasan tikion, alai molosohya hita martangiang, berarti hak Kristenon nyon nunga mate. Doa merupakan napas hidup orang Kristen. Dan kita juga masih mau melihat satu orang tokoh lagi yang mungkin sering kita dengarkan atau mungkin familiar bagi kekristenan kita, secara khusus kita warga HKBP. Seorang tokoh yang bernama Ephorus Emeritus Dr. Justin Sihombing, ya, Dr. Justin Sihombing, dia pernah mengatakan demikian. Sian pertanyaan do tadaun sadahala Kristen nasitong. Dari doanya lah, bahasa Indonesia begini. Dari doanya lah kita mengenal seseorang Kristen itu benar.
Jadi dari doanya, kontak doanya kepada Tuhan. Imannya kepada Tuhan. Lalu bagaimana keintiman dia kepada Tuhan? Justin Sihombing mengatakan dari doanya lah, dari ketekunan doanya lah kita mengenal seseorang itu Kristen benar atau Kristen tidak benar. Jadi saudara-saudaraku, kalau seseorang jarang berdoa, bagaimana perjalanan ritual atau bagaimana perjalanan spiritual kita saat ini? Artinya ketika kita tadi menyambut 1 Tesalonika 5 ayat 17 dan Ibrani 13 ayat 8 yang mengatakan kontinulah berdoa, teruslah berdoa karena memang doa itu merupakan napas hidup orang Kristen. Ada juga pemahaman tentang doa ini, bahwa pemahaman yang lain adalah bahwa doa adalah sarana komunikasi kita dengan Tuhan yang merupakan bukti dari hubungan antara manusia dengan Allah. Artinya melalui doa kita mempersekutukan diri kita kepada Allah. Melalui doa kita mempersekutukan diri kita dengan sesama atau orang lain. Melalui doa kita mempersekutukan diri kita sendiri. Jadi doa tidak hanya merupakan daftar-daftar permintaan kita kepada Tuhan, tetapi doa merupakan kesaksian iman kita akan apa yang kita alami dan terima dari Tuhan. Olan prakteknya dua tiamang inang, hanya prakteknya sajanya yang mungkin kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak orang Kristen mengatakan setelah dia berdoa begini dikatakan, sudahlah Tuhan, sampai di sini sajalah kita. Saya sudah capek berdoa, tapi tidak ada jawaban yang saya terima. Sudahlah Tuhan, saya tidak mau berdoa lagi karena saya berdoa tidak ada kau dengarkan Tuhan. Mungkin saya, mungkin saudara, mungkin kita yang berkumpul pada saat ini pernah memperkatakan seperti itu. Sudahlah Tuhan, sampai di sini sajalah pertemanan kita. Saya sudah capek berdoa Tuhan, tapi tidak ada jawaban yang saya terima. Tidak ada ternyata gunanya saya berdoa kepadamu. Toh doa saya tidak pernah kau dengar. Saudaraku yang terkasih, kita mungkin sudah sering mendengarkan bahwa jawaban doa itu ada 3. Yang pertama, iya, bahwa Tuhan mengabulkan doa kita. Dan yang kedua, tunggu dulu. Itu artinya Tuhan punya sesuatu yang jauh lebih baik untuk kita. Misalnya seperti seorang anak yang masih kecil, ingusan meminta mobil sungguhan. Tentunya sebagai orang tua, kita tidak akan memberikannya itu jika ia ingin menyetir sendiri karena belum cukup umur. Demikian juga Tuhan. Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Makanya dalam konteks tunggu dulu ini kita dituntut untuk sabar joho. Tunggu dulu. Diharapkan kita bagaimana? Diharapkan kita memiliki pengharapan
karena pengharapan yang kita naikkan atau pengharapan kita saat ini, pada waktunya Tuhan akan mewujudkan itu, asal kita percaya sepenuhnya kepada 3. Dan jawaban doa yang ketiga adalah tidak. Ternyata Tuhan ada juga nggak mau mendengarkan doa kita. Dan di mana itu tertulis? Kalau kita baca Yakobus 4 ayat 3, mengatakan demikian, kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi dalam hal berdoa, ternyata kita bisa berdoa secara salah. Bukan doa atau kata-katanya yang salah, tetapi motivasi kita yang berdoa itu yang sudah salah. Artinya apa motivasi kita yang berdoa itu sehingga salah? Motivasi kita adalah untuk memuaskan hawa nafsu kita. Ada contoh nih Om. Misalnya ada orang yang menyakiti hati kita. Misalnya ada orang yang melukai perasaan kita. Misalnya ada orang yang melukai hati dan jiwa kita. Lantas kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga saja nanti truk menabrak dia. Ini kan doa yang salah Bapak dan Ibu. Masa kita mendoakan saudara kita yang mencelakakan untuk dicelakakan oleh truk, walaupun dalam situasi sakit hati kita atau terluka kita. Itulah tadi mengapa Yakobus 4 Yakobus mengatakan dalam Yakobus 4 ayat 3, karena kamu memuaskan hawa nafsumu. Jadi itu adalah doa yang salah jika kita memuaskan hawa nafsu kita supaya orang lain celaka. Maka ketika kita berdoa, cek dulu daftar-daftar permintaan kita kepada Tuhan. Apakah memang doa yang kita gunakan atau doa yang kita panjatkan itu sudah benar di hadapan Tuhan atau belum? Maka setiap kali dalam menghadapi suatu rintangan, suatu kejadian, suatu permasalahan kehidupan, berdoalah terlebih dahulu. Namun pada prakteknya seringkali kita menggunakan cara tersendiri dahulu dan kita lupa mengandalkan kuasa doa. Umumnya jika masalah besar menimpa kita, barulah kita bersandar kepada Tuhan. Tapi kalau masalah kecil, tanpa sadar kita sering mengandalkan kekuatan diri kita sendiri untuk mengatasinya. Tapi ajaran Alkitab tidaklah demikian. Dalam segala hal, kita harus berdoa kepada Tuhan untuk memohon pertolongan. Karena itu harus kita prioritaskan doa di dalam kehidupan kita. Itulah yang digambarkan oleh firman Tuhan hari ini saudara-saudaraku, yang tertulis di dalam Yakobus 5 ayat 13 sampai 18. Yakobus 5 ayat 13 sampai dengan 18 ini hendak menekankan satu hal, yaitu continue berdoa. Dalam setiap keadaan apapun yang Anda rasakan, continue berdoa. Jangan lupa berdoa. Kalau demikian, apa yang menjadi isi daripada Yakobus 5 ayat 13 sampai dengan 18 ini? Yang pertama
yang dikatakan bahwa dalam keadaan kita alami saat ini, mari kita selalu menghubungkan diri kita kepada Tuhan. Yang pertama yang dikatakan dalam keadaan menderita, itu tertulis tadi di dalam ayat 13. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Dan memang pada umumnya ada dua jenis penderitaan yang dialami oleh manusia. Yang pertama adalah penderitaan karena iman dan kesetiaan kepada Tuhan. Di mana orang-orang Kristen generasi awal pun seringkali menanggung penderitaan itu karena iman mereka. Ini yang disebut penderitaan karena salib. Dan yang kedua, saudara-saudaraku, karena kesalahan atau karena dosa kita sendiri sehingga kita membuat diri kita menderita. Contoh yang paling dekat misalnya adalah dokter sudah menyarankan, sudah tegas melarang kita, sudah tegas melarang pasien supaya jangan dulu mengkonsumsi lemak-lemak. Tetapi si pasien tidak menuruti apa yang dikatakan oleh dokter itu. Tetapi saat dia berhadapan dengan saksang ataupun BPK, dia tetap menyantap sambil berkata, mate-mate mangan. Ya, mate-mate mangan. Diberi ngatong saksangon, ditengok BPK ini. Aduh, jadi mengiler dia. Padahal sebetulnya itu sangat mengganggu kesehatannya. Tetapi karena dia kepengen makan saksang ataupun BPK ini atau namar miak ini, maka disantapnya 3 piring, habis mak semua, naiklah kolesterolnya. Penderitaan pun akan datang. Oleh karena itu saudara-saudaraku, penderitaan jenis ini bukanlah penderitaan karena salib, tetapi alanya ada penderitaan sehingga dia mengalami penderitaan yang demikian. Dia silap, penderitaan karena silap, bukan salib ya. Dia silap, lupa menuruti apa yang diperintahkan oleh dokter tersebut. Dan yang kedua saudara-saudaraku yang terkasih, dalam keadaan bagaimana kita harus berdoa. Yang kedua yang dikatakan firman ini adalah keadaan bergembira. Rejoice, joyful. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Karena apa? Karena menyanyi adalah juga bagian dari doa. Itu artinya nyanyian orang yang bergembira adalah nyanyian yang terhubung dengan Tuhan. Nyanyian yang seperti ini berisi pujian kepada Tuhan. Dan ciri-ciri orang yang memuji Tuhan adalah dia memiliki semangat yang positif dalam menjalani kehidupannya. Maksudnya demikian. Dalam situasi dan kondisi apapun yang dia hadapi, nah, apalagi kita orang-orang Batak kan, seringnya kita bernyanyi, apalagi kalau nyanyian itu menyentuh perasaan kita, misalnya boruku, anakku, parumainku, atau parsoduk boloku, atau amana burju. Nah, kalau dalam secara rohani kita melihat itu, bahwa itu juga bisa menyentuh perasaan kita, bahwa itu juga bisa membuat kita semakin semangat dalam menjalani kehidupan ini. Asal kita berpikiran positif dan bergembira ria dalam menjalani rutinitas. Dan itu juga adalah kata Yakobus di sini, bahwa nyanyian juga adalah disebut
dengan doa. Yang ketiga, saudara-saudaraku, dalam situasi bagaimana kita harus berdoa. Yakobus mengatakan dalam keadaan sakit. Kalau ada di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil penatua jemaat, supaya penatua jemaat mendoakan orang yang sakit tersebut. Dan juga Yakobus mengatakan supaya mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Sebetulnya yang utama di sini bukanlah masalah minyak, tetapi dalam nama Tuhan. Karenanya meskipun minyak tidak ada, misalnya kalau kita berkunjung kepada jemaat yang sakit atau mereka yang sudah sembuh, kalau memang tidak ada minyak, bukan berarti mengurangi maknanya. Tetapi siapa yang menyembuhkan? Bukan minyak itu yang menyembuhkan, tetapi Tuhanlah yang menyembuhkan orang yang sakit tersebut. Sehingga mari kita melihat bahwa tugas kita adalah berdoa dengan sungguh-sungguh, dan tugas kita melakukan yang terbaik kepada jemaat supaya pekerjaan Tuhan itu bisa kita selesaikan dengan baik melalui kontak doa kepada Tuhan, supaya jemaat yang sakit itu bisa disembuhkan. Yang keempat, apa saja yang harus kita lakukan dalam berdoa sebagaimana yang diajarkan firman ini? Ayat 15 mengatakan, dan doa harus lahir dari iman. Jika Allah mau kita sungguh-sungguh berdoa, mengandalkan Dia untuk menyatakan kemuliaannya, maka doa seperti ini adalah doa yang memiliki kuasa. Dan dalam ayat 16 dikatakan bahwa doa orang yang benar bila didoakan dengan yakin, maka doanya itu sangat besar kuasanya. Tapi memang sebelum ayat 16 ini ada syarat yang harus kita lakukan, yaitu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Dan hal ini mengingatkan kita untuk selalu merendahkan diri dan mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dan jika kita mengakui kekuasaan Tuhan, tapi tak sadar akan kedudukan diri sendiri, maka doa kita akan menjadi semacam perintah syukur. Maksudnya adalah doa kita memang adalah doa syukur, tapi waktu kita masuk dalam doa permohonan, kita sepertinya sedang memerintahkan Tuhan harus menggenapinya. Doa yang manjur harus didahului dengan pengakuan dosa dan menyatakan kelemahan kita. Karena itu dalam doa kita tahu mengakui dosa-dosa kita sendiri, dan siapa yang akan berkuasa menghapus dosa-dosa kita itu. Bahkan kita akan melihat bagaimana sebetulnya Elia memiliki pengalaman doa di dalam firman Tuhan hari ini. Pada waktu itu Elia menghadapi kejahatan Raja Ahab, dan Allah mau memakai Elia untuk menyatakan keagungannya. Allah mau memakai Nabi Elia sebagai salurannya untuk menghukum Raja Ahab dengan tidak menurunkan hujan. Ketika Elia berdoa lagi, hujan tidak turun. Dan dalam kitab Yakobus dikatakan bahwa Elia adalah manusia biasa seperti kita, dan karena ia telah bersungguh-sungguh berdoa, maka Allah menyatakan perbuatannya.
Dengan kata lain, Elia mengandalkan kuasa Allah sehingga Allah melalui Elia menyatakan perbuatan ajaib. Saudara-saudaraku, demikian jugalah kita pada hari ini. Di saat kita berdoa, kita harus sungguh-sungguh mengandalkan kuasa Allah. Karena kuasa Allah adalah kuasa yang hidup. Karena kuasa Allah adalah kuasa kemuliaan bagi hidup orang yang percaya. Dalam segala hal, ingatlah untuk selalu mendahulukan doa. Karena Allah menunggu kita berdoa. Lewat bagaimana? Lewat ketika kita melipat tangan melalui jari-jari kita. Saudara tahu apa arti jari-jari ini dalam kontak doa? Jari kelingking, ya, jari jempol, jari telunjuk, jari tengah, ya, jari manis, jari kelingking. Saudara tahu kalau kita perhadapkan ini dengan kontak doa, kalau disebut dengan jari jempol ini adalah jari yang paling dekat dengan kita ketika kita sedang melipat tangan dan berdoa kepada Tuhan. Ini artinya mulailah berdoa bagi yang sangat akrab dengan saudara-saudara, baik suami, baik istri, baik anak-anak, baik sahabat-sahabat kita atau dimanapun sahabat kita berada. Sebutkanlah nama mereka satu persatu yang kita kenal dengan baik. Lalu jari telunjuk. Ini mengajarkan doakanlah orang yang sudah memberikan jasa dan pengabdiannya kepada kita. Siapa-siapa maksudnya ini? Perlu kita doakan guru. Perlu kita doakan dokter. Perlu kita doakan para majelis gereja. Perlu kita mendoakan para hamba-hamba Tuhan. Perlu kita mendoakan para polisi. Perlu kita mendoakan para tentara. Dan yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu. Yang telah memberikan jasanya kepada kita. Lalu jari tengah. Ini adalah jari yang paling tinggi. Ini berarti perlu kita mengingat para pemimpin kita. Perlu kita mendoakan presiden kita hingga para pejabat yang di bawahnya. Perlu kita mendoakan pemimpin organisasi-organisasi gereja, organisasi-organisasi sosial, dan yang lain sebagainya. Mereka sangat membutuhkan sentuhan doa kita. Lalu jari manis, jari yang keempat ini adalah jari yang paling lemah. Baik kamu na tanganmu naikan, ini paling lemah kan. Moloni ngoboting susah kali ini tegak lurus, ikut julo ponggolon, manang naik ikut julo berarti harus diginikan dulu baru dia lurus. Tapi sebetulnya jari yang keempat ini adalah jari yang paling lemah. Itu menandakan saudara-saudaraku, doakan saudara-saudara kita yang lemah. Doakan saudara-saudara kita yang merasa dirinya terpinggirkan. Doakan saudara-saudara kita yang terkena musibah. Doakan saudara-saudara kita yang merasa hidupnya didiskriminasi. Mereka sangat membutuhkan sentuhan doa kita. Lalu jari kelingking, jari yang terakhir. Itulah jari yang paling kecil di antara jari-jari kita.
Jari ini menggambarkan sikap kita yang seharusnya. Ketika kita mau berdoa, rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Jangan paksa Tuhan untuk berbuat sesuatu hal kepada diri kita, padahal itu belum, menurut Tuhan itu belum kebaikan yang sesungguhnya. Maka dalam hal ini rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Ketika kita berkontak doa kepada Tuhan, ada satu hal yang Tuhan inginkan dari kita. Apakah saudara atau saya sungguh-sungguh berdoa di hadapan Tuhan dengan merendahkan hati, dengan merendahkan diri bahwa saya ini adalah manusia yang penuh dengan dosa? Atau justru kita ketika berdoa meninggi-ninggikan diri kita, memuliakan diri kita masing-masing? Jari kelingking ini mengatakan kepada kita, hendaklah kita kalau berdoa itu rendah hati kepada Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku, jangan lupa berdoa bagi diri sendiri agar kita memiliki buah-buah roh, buah-buah iman kita. Berdoalah kepada sesama, berdoalah kepada pemerintah, berdoalah di seantero dunia ini, karena mereka membutuhkan sentuhan-sentuhan kita lewat doa. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, benar sekali Tuhan bahwa kata doa itu sangat familiar di dalam kehidupan kami. Tapi kami terkadang Tuhan jenuh ketika doa kami tidak Engkau dengar. Memang Tuhan, kami sering mendengarkan bahwa jawaban doa itu ada 3, ya, tunggu, dan tidak. Ketika kami berada di dalam posisi tunggu Tuhan, tentu ini merupakan suatu proses kesungguhan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan kematangan iman akan jawaban-jawaban doa itu. Bapa kami yang di surga, memang Tuhan dalam prakteknya sehari-hari kami sering lupa berdoa. Bahkan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari juga kami tidak percaya lagi akan doa-doa kami. Karena itu ya Tuhan, lewat firman-Mu pada saat ini Engkau pasti membenarkan doa yang kami panjatkan kepadamu. Berkatilah Tuhan jemaat-Mu yang berdoa. Lewat doanya dia meminta Tuhan berkat-Mu. Apakah itu melalui anak-anak kami yang belum mendapatkan jodoh Bapa. Sangat sering kami berdoa, tetapi Tuhan belum menjawab doa-doa kami. Begitu juga Tuhan dengan keluarga kami yang mungkin belum dapat keturunan Tuhan. Sudah sangat sering kami berdoa, tetapi Tuhan belum menjawabkan doa kami. Kami pasti sabar Tuhan, dan kami menunggu jawaban doa kami itu. Atau mungkin Tuhan, saudara-saudara kami yang sudah lulus dari studinya tapi sampai dengan saat ini belum mendapatkan pekerjaan. Tolong Tuhan, bantulah mereka supaya lewat-lewat doanya Tuhan mengabulkannya. Dan kami percaya bahwa waktunya adalah waktu yang terindah, bahwa Tuhan pasti mendengarkan doa kami itu.
Kami juga mau berdoa Tuhan dengan situasi gereja kami pada saat ini. Inilah waktu yang terbaik dalam hal pembangunan sarana dan prasarana. Dan Tuhan sudah membangkitkan dari antara jemaat-Mu, panitia pembangunan gereja. Sudah sering kami Tuhan mendoakan, semogalah ada di gereja HKBP Cimahi Jalan Lurah ini gedung sarana dan prasarana. Inilah waktunya Tuhan. Tuhan sudah menjawab doa kami ini, supaya kami bisa membangun gedung sarana dan prasarana di tempat ini. Karena itu ya Tuhan, persatukan seluruh jemaat-Mu, persatukan seluruh perhaladu. Biarlah kami bergandengan tangan Tuhan dalam membangun sarana dan prasarana ini lewat panitia pembangunan gereja HKBP Cimahi Jalan Lurah ini, supaya gedung ini bisa selesai tepat pada waktunya. Tapi yang terpenting adalah doa-doa jemaat-Mu. Dan mereka juga mau mendukung pembangunan itu. Tidak hanya dalam doa, tetapi terbukti juga dalam perbuatannya Bapa. Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Dan Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan kami saat ini di dalam doa. Karena itu ya Tuhan, dengarkanlah setiap doa yang kami panjatkan pada saat ini. Kalau ada dari antara jemaat-Mu yang sakit, tolong Tuhan lewat doa, sembuhkanlah mereka. Kalau ada jemaat-Mu yang berulang tahun, tolong Tuhan tambahkan umur yang panjang kepada mereka. Berikan berkat-Mu yang berlimpah ruah kepada mereka. Kalau ada jemaat-Mu yang sampai dengan saat ini masih studi Tuhan, tolong Tuhan berikan kepintaran kepada mereka, supaya mereka bisa menyelesaikan studinya pada waktunya dan bisa berjalan dengan baik. Karena itu ya Tuhan, sempurnakanlah doa yang kami panjatkan pada saat ini, di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 460 sambil mengumpulkan kolekte yang kedua. Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Apa juga yang Kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmat-Mu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan
Engkau saja perlindungan hidupku. Ku mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.